Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2 akan memaparkan hasil akhir dari proyek kami, di mana di sini akan yang dipaparkan itu ada use case, ada struktur tabel, ada diagram activity, dan yang terakhir itu ada demo dari, maksudnya itu demo programnya dari teman kami. Nah, untuk yang pertama itu yang akan dibahas adalah use case, kemudian struktur tabel oleh teman kami yaitu Sulmi Asari. Oke, silakan Sulmi. Oke, baik. Pertama itu saya akan memaparkan sedikit atau menjelaskan sedikit diagram use case dari sistem aplikasi yang kami buat. Pada sistem aplikasi yang kita buat itu, kita sudah tahu kan aktor pada aplikasi tersebut itu ada tiga, yaitu super admin, admin, dan branch manager. Yang mana masing-masing admin itu memiliki hak akses yang berbeda-beda. Contohnya di sini pada super admin itu dia bisa mengakses dashboard, halaman menu dashboard, data barang, barang masuk, transaksi, data pelanggan, data pengguna, dan data laporan. Yang mana sebelum kita mengakses semua menu ini, terlebih dahulu kita itu harus login, atau si super admin ini ketika ingin mengakses barang masuk, terlebih dahulu itu akan atau harus login. Setelah itu membawa session super admin. Begitu pula dengan role-role yang lain, misalnya admin, dia itu bisa mengakses dashboard, data barang masuk, transaksi, riwayat, data pelanggan, dan laporan. Jadi bedanya super admin dan admin ini, si admin ini tidak bisa mengakses data pengguna, halaman pengguna di sini. Kemudian yang terakhir itu roles branch manager. Mirip juga dengan yang lain, di sini dia bisa mengakses dashboard, dia bisa mengakses data barang, barang masuk, tapi tidak bisa mengakses transaksi seperti super admin dan admin tadi. Dia juga bisa mengakses riwayat, halaman riwayat, transaksi di sini. Kemudian dia bisa juga mengakses data pelanggan. Kemudian di sini juga tidak bisa mengakses halaman pengguna. Jadi hanya role super admin ini yang bisa mengakses menu pengguna atau mengelola data pengguna di sini. Kemudian branch manager itu juga bisa mengakses halaman laporan. Oke, untuk lebih lengkapnya mengenai pengelolaan tiap-tiap menunya untuk setiap role, kita bisa lihat di sini. Misalnya untuk super admin, kan tadi dia bisa mengakses halaman dashboard. Jadi si super admin ini bisa mengakses halaman dashboard, lalu dia bisa melakukan apa saja di halaman dashboard. Di sini kita bisa lihat di halaman dashboard itu dia hanya bisa membaca datanya atau membaca informasi-informasi yang ada di halaman dashboard. Jadi si super admin ini di halaman menu dashboard ini memang hanya untuk menampilkan informasi-informasi, data barang, transaksi, dan lain-lain. Kemudian di halaman menu data barang, si super admin ini di halaman menu data barang dia bisa melakukan fitur CRUD lengkap. Itu bisa menambahkan data barang, melihat informasi-informasi data barang yang ada dalam halaman data barang, kemudian bisa melakukan edit atau update pada data barang tertentu, kemudian bisa menghapus data barang yang ada di halaman data barang ini. Yang ketiga itu barang masuk. User dengan role super admin ini di halaman barang masuk, dia bisa menambah stok barang masuk. Di sini kita bisa lihat garisnya. Dia bisa menambah, dia bisa melihat informasi-informasi riwayat barang masuk. Dia bisa juga menghapus stok masuk atau stoknya, kita bisa menghapusnya untuk role super admin. Kemudian di transaksi juga
si super admin ini bisa menambahkan transaksi. Kemudian bisa juga menghapus transaksinya atau list barangnya. Jika misalnya barang tersebut ingin dibatalkan atau ingin dihapus. Kemudian di halaman riwayat transaksi, di halaman ini memang cuma tampilan riwayat transaksi. Makanya di super admin ini pada menu riwayat transaksi hanya bisa melihat riwayat transaksi. Bisa juga menghapusnya jika misalnya transaksi tersebut dibatalkan atau misalnya salah penginputan informasi-informasi transaksi yang sudah ditambahkan di sini tadi. Lalu di halaman data pelanggan sama tadi dengan data barang tadi, di sini si user dengan role super admin bisa melakukan fitur CRUD lengkap seperti menambahkan data pelanggan, kemudian melihat informasi-informasi data pelanggan, kemudian bisa mengupdate di sini, kemudian bisa juga menghapus data pelanggan. Lalu pada data pengguna sama saja, dia bisa melakukan CRUD lengkap, bisa melihat data-data pengguna, bisa menambahkan data pengguna, bisa mengubah atau mengeditnya, kemudian bisa menghapusnya. Kemudian di menu terakhir yaitu di menu laporan. Si user dengan role super admin ini pada menu laporan bisa melihat daftar-daftar laporan atau detail transaksi detail laporan barang masuk, barang keluar maupun transaksi pada menu laporan yang nantinya bisa dicetak. Kemudian untuk menu admin mirip seperti super admin tadi. Pada halaman dashboard tadi bisa melihat informasi-informasi data barang, transaksi, dan lain-lain di menu dashboard. Kemudian di data barang juga bisa melakukan CRUD lengkap, tambah read, create, read, update, dan delete. Kemudian di barang masuk juga sama seperti super admin, dia bisa create, bisa read, dan delete. User dengan role admin ini juga bisa menambahkan transaksi dan menghapus list barang yang ingin dihapus pada ketika ingin melakukan transaksi. Bedanya di sini untuk user dan role admin ini ada pada menu riwayat, yang mana di riwayat ini si admin cuma hanya bisa melihat detail-detail atau informasi-informasi riwayat transaksi yang sudah ditambahkan atau sudah pernah diproses. Dia tidak bisa menghapus riwayat transaksinya. Kemudian di sini juga tidak ada menu untuk data pengguna. Kan si super admin tadi itu bisa mengelola data pengguna, sedangkan admin ini tidak bisa. Jadi hanya si super admin tersebut yang bisa melakukan pengelolaan data pengguna. Untuk data pelanggan sama seperti tadi, dia bisa melakukan CRUD lengkap pada halaman data pelanggan. Kemudian di laporan juga sama seperti super admin, yang mana bisa melihat informasi-informasi terkait laporan barang masuk, keluar, dan transaksi. Oke, yang terakhir itu user dengan role branch manager. Di sini agak berbeda dengan super admin dan admin tadi, yang mana branch manager ini di semua menu atau halaman dia cuma bisa melihat informasi-informasi yang ada di dalamnya. Misalnya dashboard tadi hanya bisa melihat informasi yang ada di halaman dashboard. Kemudian di data barang juga cuma bisa melihat data-data barang yang ada di menu ini. Dia tidak bisa melakukan CRUD atau mengelola data barangnya. Di barang masuk juga seperti itu, hanya bisa melihat. Kemudian di menu transaksi di sini si branch manager tidak bisa mengakses menu transaksi, tapi bisa mengakses menu riwayat. Namun di sini si branch manager ini hanya bisa melihat riwayat transaksi sama seperti admin tadi.
Kemudian data pelanggan juga, si branch manager ini hanya bisa melihat, tidak bisa mengelola seperti super admin dan admin sebelumnya. Kemudian data pengguna juga tidak bisa diakses, atau menu halaman pengguna tidak bisa diakses oleh branch manager. Yang terakhir itu laporan atau menu laporan, sama seperti super admin dan admin tadi, si branch manager ini bisa melihat laporan, bisa mencetak atau melakukan print pada laporan-laporan barang masuk, barang keluar, dan laporan transaksi pada menu laporan. Sebelum kita ke diagram activity untuk tiap-tiap menu atau fitur yang ada pada sistem yang kita buat ini, di sini kita lihat struktur tabel pada aplikasi ini, yang mana kami menggunakan 9 buah tabel yang kita bagi-bagi. Misalnya di sini untuk tabel yang berinisial I di depannya, itu tabel untuk mengelola data barang, baik itu data barangnya, kategorinya, maupun stok barangnya. Kemudian tabel berinisial T di depannya ini untuk mengelola data-data transaksi, baik itu misalnya invoice, data-data barang yang sudah ditambahkan, data-data customernya ada di tabel transaksi ini. Kemudian ketiga itu ada yang U di awalnya, itu tabel-tabel untuk mengelola data-data user, baik itu customer maupun pengguna, dan role-role-nya di sini. Kita bisa lihat di sini visualisasi dari tabelnya. Tabel-tabel yang kita gunakan di sini ada 8 buah tabel. Oke, untuk selanjutnya yaitu diagram activity untuk tiap-tiap fitur atau menu. Untuk pertama yaitu menu atau fitur login. Jadi di sini ketika pertama kali diakses, yaitu ketiga role tersebut ini, super admin, admin, dan branch manager, mengakses website. Setelah itu, sistem akan memproses atau menampilkan halaman login yang memuat di situ misalnya form input username atau password. Kemudian sistem akan menampilkan ke user bahwa ada halaman login dan form input username dan passwordnya. Lalu si pengguna ini dengan 3 role tersebut ini melakukan input username dan password. Setelah dilakukan penginputan, sistem akan memvalidasi hasil inputan yang diinputkan user tadi. Kemudian divalidasi apakah benar username dan passwordnya. Jika tidak, di sini sistem akan menampilkan ke user tampil pesan kesalahan, misalnya username dan passwordnya salah, atau misalnya kosong juga, atau tidak valid. Lalu kembali user menginputkan username dan passwordnya. Lalu dilakukan validasi terus menerus sampai username dan passwordnya itu valid. Ketika valid, sistem akan mengarahkan user ke menu dashboard. Jadi seperti ini untuk fitur login pada diagram activity untuk menu login. Setelah itu kita masuk ke menu dashboard. Ketika si user berhasil login pada menu login tadi, maka si user akan mengakses menu dashboard. Kemudian sistem akan menampilkan dan memproses data-data atau informasi-informasi apa saja yang akan ditampilkan ke user. Makanya sebelum menampilkan halaman dashboard di sini, si sistem itu akan meminta data-data pelanggan, barang maupun transaksi ke database secara bersamaan. Kemudian si database ini mengirimkan kembali ke sistem data-data yang diminta oleh sistem ke sistem kembali. Jadi misalnya si sistem meminta data barang, maka database itu mengirimkan kembali data yang diminta ke
sistem. Kemudian ditampilkan informasi-informasi yang sudah diminta tadi ke user. Jadilah seperti ini. Kemudian lanjut ke menu pelanggan. Di sini sistem akan mengkonfirmasi role-nya. Misalnya sistem akan mengkonfirmasi apakah role-nya ini branch manager. Jika branch manager, maka si branch manager itu bisa mengakses menu pelanggan yang ada di sidebar, misalnya di halaman dashboardnya. Jadi si branch manager ini bisa mengakses menu pelanggan. Begitu pula dengan super admin dan admin. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman pelanggan. Tapi sebelum menampilkan, sistem akan merequest data-data pelanggan terlebih dahulu ke database. Kemudian database melemparkan kembali data yang sudah diminta ke sistem. Kemudian sistem akan menampilkan ke user. Namun sebelum menampilkan ke user, sistem akan mengkonfirmasi dulu role-nya. Misalnya di sini sistem mengkonfirmasi role-nya yaitu branch manager, maka datanya ditampilkan ke halaman atau view branch manager. Namun si branch manager itu hanya bisa melihat datanya, tidak bisa melakukan CRUD atau mengelola datanya. Makanya pada diagram activity ini, setelah data ditampilkan ke branch manager, dia hanya bisa menampilkan, kemudian dia ke titik akhirnya. Namun ketika role-nya itu super admin dan admin, maka sama seperti branch manager tadi, dia bisa melihat data halaman pelanggan, namun bisa juga mengelola data-datanya. Misalnya di sini si user diminta menambah data, maka si user bisa mengklik tombol tambah, kemudian sistem akan menampilkan form input untuk mengisi data-data pelanggan. Kemudian si user menginputkan data-data pelanggan di form tadi. Lalu setelah itu muncul pesan konfirmasi apakah ingin disimpan atau tidak. Jika tidak, maka kembali menginputkan data pelanggan. Tapi jika ingin menyimpannya, maka sistem akan memproses data-datanya dan meneruskan ke database untuk disimpan data yang sudah diinputkan oleh si user tadi. Setelah itu, sistem akan mereload halamannya. Sama seperti untuk mengedit atau mengupdate datanya, si user ketika ingin mengedit atau mengupdate, si user mengklik tombol edit. Lalu si sistemnya menampilkan modal untuk form edit pelanggan. Setelah itu, si user diminta untuk melakukan update di sini. Apakah ada data-data yang ingin diupdate. Setelah itu dilakukan konfirmasi apakah ingin diupdate. Jika tidak, dia mengembalikan ke halaman pelanggan. Tapi jika ingin mengupdate atau ingin mengkonfirmasinya, maka data-data yang sudah diupdate tadi diteruskan ke sistem untuk memproses perubahan. Kemudian data-datanya ini diteruskan lagi ke database agar datanya itu di database bisa diubah atau diupdate. Setelah itu kembali ke sistem untuk mereload menu halaman. Di sini juga misalnya untuk menghapus data pelanggan, si user itu diminta untuk mengklik tombol hapus jika ingin menghapus. Kemudian sistem menampilkan pesan konfirmasi berupa alert. Setelah itu si user diminta konfirmasi apakah ingin dihapus atau tidak. Jika ya, maka sistem akan memproses penghapusannya, kemudian di database-nya datanya yang dipilih itu dihapus. Setelah itu halaman pada menu pelanggannya itu direload oleh sistem.
Jadi seperti inilah diagram activity untuk menu pelanggan. Kemudian lanjut untuk menu daftar barang, sama seperti pelanggan tadi. Di sini sistem mengkonfirmasi role-nya, kemudian setelah itu si user mengakses menunya, kemudian sistem menampilkan halaman daftar barangnya, kemudian sebelum menampilkan halamannya, sistem request datanya dulu, kemudian database mengembalikan informasi yang dibutuhkan ke sistem, kemudian sistem menampilkan ke user. Namun dicek dulu role-nya apakah super admin dan admin atau branch manager. Kalau branch manager cukup menampilkan halamannya kemudian ke titik akhir dari prosesnya. Namun kalau super admin dan admin sama seperti tadi, bisa melihat halamannya dan bisa melakukan atau mengelola data-data pada daftar barang. Bisa menambah, edit, dan hapus. Sama seperti tadi, ketika tombol diklik, sistem menampilkan form input, kemudian user disuruh menginputkan data barang, kemudian ada pesan konfirmasi apakah ingin disimpan. Jika ya, sistem menyimpan data barang, kemudian di database data barangnya disimpan, lalu sistem mereload halamannya. Oke, untuk diagram activity untuk fitur-fitur yang lain akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Ridwan. Oke, untuk saudara Muhammad Ridwan dipersilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemaparan diagram activity yang sebelumnya dibahas oleh rekan saya, Sulmi Asari. Nah, pada menu barang masuk ini, seperti pada diagram-diagram sebelumnya, pertama-tama setelah isi aktornya itu berhasil login, maka sistem kembali mengecek role dari masing-masing si aktor. Kemudian bisa mengakses menu barang masuk. Nah, setelah bisa mengakses, maka sistem akan menampilkan halaman barang masuk dan diikuti request data barang masuk ke database. Dan kemudian setelah requestnya itu berhasil, maka atau datanya itu berhasil di-load, maka dilemparkan kembali ke sistem untuk ditampilkan data barang masuknya. Oke, kemudian di bagian sini itu sistemnya sebenarnya sudah melakukan pengecekan role, di mana kegiatan dari masing-masing role itu berbeda. Nah, di sini kita bahas di super admin dan admin dulu. Berdasarkan role-nya, memang sih dia sama-sama bisa melihat data barang masuk di sistem. Tapi untuk yang super admin dan admin itu, dia bisa melakukan aksi. Nah, di mana aksinya di sini itu ada dua jika di data barang masuk. Yang pertama itu ada tambah. Ya, jika kedua role tadi, super admin dan admin itu mengklik tombol tambah, maka sistem kembali menampilkan form input barang masuk. Kemudian diikuti request data ke database. Nah, setelah request data di sini atau secara singkatnya dia bisa melakukan input data barang yang akan ditambahkan stoknya misalnya. Ya. Nah, setelah kedua role tadi, admin dan super admin itu memasukkan pernak-pernik datanya. Nah, di sini tersedia aksi lagi. Mana jika dia tidak ingin menyimpannya, maka sistem tersebut tetap stay di halaman barang masuk. Maksudnya di input, di form inputnya. Tetapi jika aktor tersebut mengklik ya atau simpan, ya, maka sistem akan memproses menyimpan data barang masuk. Atau misalnya dia menginputkan stok dari barang tersebut, maka sistem akan memproses
Kemudian di saat proses ke dalam database itu ada 2 proses yang terjadi. Nah, yang pertama itu data barang masuknya disimpan ke database. Kemudian stok data barang yang sebelumnya misalnya barang A itu 1, nah akan diupdate. Jika dia menambahkan 1, maka barangnya di situ akan jadi 2 stoknya. Ya, itu proses yang terjadi ketika kedua aktor tadi itu melakukan proses tambah. Kemudian setelah diupdate, maka langsung kembali ke halaman barang masuk untuk ditampilkan datanya. Nah, bagaimana jika kedua aktor tadi mengklik tombol hapus? Nah, tentunya sistem akan menampilkan pesan informasi, pesan konfirmasi maksudnya, sorry. Nah, di pesan konfirmasi tersebut terdapat aksi lagi untuk si kedua role tadi, itu hapus barang masuk. Nah, jika mereka ingin menghapusnya, jika yakin, maksud saya mereka menghapusnya, maka sistem akan melakukan proses penghapusan data, memproses penghapusan data barang masuknya tadi ke database. Nah, di saat proses itu terjadi, ada 2 proses yang dijalankan di sini, yaitu data barang masuknya dihapus di database, kemudian melakukan update stok barang lagi. Oke, contohnya gini, jika barang A yang sebelumnya tadi 2 dihapus, maka di database itu akan dihapus datanya, kemudian melakukan diupdate lagi stok barangnya yang semula tadi barang A-nya ada menjadi tidak ada. Nah, begitu cara kerja dari prosesnya. Kemudian masuk lagi ke sistem itu menampilkan data barang masuk yang sudah dilakukan proses hapus sebelumnya. Nah, tetapi jika tidak, maka dia akan kembali ke halaman barang masuk. Nah, setelah semua proses itu terjadi, maka kembali ke titik akhir. Nah, bagaimana jika si branch manager? Nah, di sini sudah jelas ya, si branch manager itu cuma bisa melihat daftar barang masuk yang ada di halaman barang masuk tentunya. Nah, untuk selanjutnya, untuk menu selanjutnya, yaitu menu transaksi. Nah, di menu transaksi ini yang bisa mengakses menu transaksi itu cuma 2 aktor, yaitu super admin dan admin. Oke, setelah berhasil melakukan login, proses login di menu login ya, maka sistem akan menampilkan halaman transaksi. Tapi dia menampilkan halaman tersebut yang sebelumnya kedua aktor tadi yang sudah diberi akses. Nah, setelah halamannya tampil, maka di sini terdapat beberapa aksi. Yang pertama itu ada pilih data pelanggan, ada pilih daftar barang, ada tambah barang. Oke, yang pertama itu pilih data pelanggan. Nah, di sini kedua aktor itu bisa melakukan tambah data pelanggan ya melalui tombol pilih data pelanggan, kemudian sistem akan melakukan request data pelanggan ke database, kemudian akan ditampilkan kembali ke sistem setelah data pelanggan tersebut sudah dipilih di sana. Oke, kemudian untuk aksi kedua itu pilih daftar barang. Nah, sebenarnya di sini sama prosesnya dengan data pelanggan, cuma bedanya itu ya tentu saja yang saya hover ini itu untuk data pelanggan. Nah, yang data barang, yang daftar barang itu untuk untuk mengambil data barang yang ada di database yang melalui proses request daftar barang oleh sistem yang merequest datanya ke database, kemudian nah di sini di database itu di proses load datanya itu ada kondisi. Nah, jika stoknya ada, barang tersebut stoknya ada, maka tampilkan
barang tersebut jika stoknya memang ada, tapi jika kosong dia tetap ke menu, tapi barang yang di request tersebut tidak ada atau stoknya kosong. Nah, setelah daftar barangnya tampil, barang yang dipilih maksudnya di database itu, maka aksi ketiga di sini itu kedua aktor tersebut bisa menambahkan selanjutnya adalah menambahkan barang yang sudah dipilih tadi dan beserta data pelanggan tadi itu ke list barang yang ada di sistem. Nah, setelah kedua aktor tersebut mengklik tombol ini, misalnya ya tombol, maka di sistem akan menampilkan list barang yang sudah di input sebelumnya. Nah, setelah tampil, maka di sini sebenarnya ada aksi lagi. Apakah si aktor tersebut ingin menambahkan data lagi? Contoh, sebelumnya ditambahkan itu barang A, kemudian dia ingin menambahkan lagi barang B. Jika ingin menambahkan data barang lagi, maka dia akan kembali lagi ke proses pilih daftar barang, pilih data pelanggan, begitu. Tapi jika sudah fix misalnya cuma satu, maka proses selanjutnya ke sini. Nah, di sini ada pilihan lagi di listnya tadi di sistem untuk jaga-jaga, misalnya jenis barangnya kelebihan misalnya, atau stok barangnya kelebihan inputnya, maka di sini ada kondisi lagi. Apakah si kedua aktor tadi ingin menghapus salah satu atau semua list yang ada di list daftar barangnya tadi yang telah ditambahkan? Jika ya, maka sistem akan menghapus barang yang ada di list tersebut. Apakah itu semuanya atau salah satunya? Kemudian kembali ke listnya lagi. Tetapi jika tidak, maka beralih ke proses selanjutnya atau kondisi selanjutnya. Nah, di kondisi selanjutnya itu ada dua aksi. Apakah itu kedua aktor tadi ingin melihat detailnya dulu, misalnya yang sudah diinputkan tadi, maka dia bisa mengklik tombol detail. Nah, setelah tombol itu diklik, maka sistem akan menampilkan detail dari data tersebut. Yang pertama itu ada misalnya data pelanggan, detailnya ya, data pelanggan, kemudian detail transaksinya, misalnya berapa barang yang ditambahkan, berapa harganya, gitu. Nah, di sini di aksi kedua ini si kedua aktor tadi itu bisa langsung melakukan proses transaksi dengan cara klik tombol proses misalnya. Dia klik tombol proses, maka si sistem ini akan memproses transaksi ini, kemudian di dalam database-nya itu terdapat 3 proses yang dijalankan. Nah, yang pertama itu data transaksi akan disimpan. Kemudian yang kedua, stok barang masuk akan berkurang. Maksudnya di sini yang semulanya barang A, B misalnya 10. Kemudian diinputkan kuantitinya tadi di sini, di bagian sini, di proses ini, di daftar barang yang ditambahkan ke list juga akan berkurang menjadi masing-masing 8 misalnya. Nah, kemudian data stok barang juga akan disimpan di proses ini. Maksudnya begini, misalnya si aktor tadi itu menambahkan barang A sebanyak 2, barang B sebanyak 2, maka stok barang keluarnya itu juga ditambahkan sebanyak barang yang ditambahkan ke list. Misalnya data barang A tadi 2, data barang B juga 2. Nah, setelah proses semua ini selesai, maka dia akan kembali ke halaman transaksi atau reload lah ceritanya. Oke, untuk halaman selanjutnya. Nah, di sini ada menu riwayat transaksi. Sama seperti proses sebelumnya, yang di menu-menu sebelumnya, itu sistem juga melakukan pengecekan role ke aktornya.
Oke, yang pertama ketika si super admin yang masuk, maka dilakukan pengecekan role lagi. Oke, untuk mengakses barang masuk. Nah, setelah proses tersebut selesai, maka sistem akan menampilkan halaman riwayat transaksi beserta melakukan request data barang ke database, dan kemudian akan ditampilkan datanya di sistem. Nah, kemudian proses selanjutnya itu, nah di sini juga terdapat perbedaan hak akses dari masing-masing role. Nah, kalau di halaman riwayat transaksi, si super admin bisa melihat view dari halaman riwayat transaksi. Sebenarnya si branch manager juga bisa, tapi untuk aksinya beda. Karena si super admin ini bisa melakukan aksi. Di sini ada 2 aksi. Yang pertama itu ada detail, ada hapus. Ada hapus. Nah, kalau misalnya si super admin mengklik tombol detail, maka sistem akan merequest data transaksi ke database. Nah, kemudian setelah melakukan proses load, maka sistem akan kembali menampilkan modal detail transaksi berdasarkan data yang ada di database. Nah, kemudian akan ditampilkan ke halaman sistem. Nah, itu tadi untuk tombol detail. Nah, gimana jika hapus? Nah, setelah tombol hapusnya itu diklik, maka sistem menampilkan pesan konfirmasi. Nah, di dalam pesan konfirmasi itu ada 2 kondisi. Jika si super admin tadi yakin tidak ingin menghapus datanya, maka prosesnya kembali ke view halaman riwayat transaksi. Tetapi bagaimana jika si super admin bisa mengklik atau konfirmasinya ya, begitu, maka sistem akan memproses penghapusan data tersebut. Nah, selama prosesnya itu berlangsung, terdapat 2 proses yang dijalankan di sistem ke database, yang mana data transaksinya dihapus, kemudian stok barang dikembalikan. Oke, maksudnya di sini tadi seperti yang saya jelaskan di halaman transaksi, ketika proses transaksinya selesai misalnya, maka stok barangnya akan berkurang. Nah, ketika riwayat transaksinya ini dihapus, maka stok barang yang sebelumnya berkurang itu akan dikembalikan jumlahnya, misalnya. Kemudian kembali lagi ke sistem yang mereload halaman riwayat transaksi untuk menampilkan kembali data. Ya, tentunya setelah datanya dihapus tadi, misalnya si barang A atau si transaksi A itu dihapus, tentunya tidak akan ditampilkan karena sudah melalui proses hapus. Oke, halaman selanjutnya itu maksudnya menu selanjutnya itu ada menu laporan. Oke, di sini di alurnya ini ketiga aktor dari sistem ini bisa mengakses menu laporan barang. Nah, ketika berhasil melalui form login atau mengakses menu laporan barang, maka sistem akan menampilkan halaman laporan barang. Nah, kemudian di sini ada aksi, yaitu pertama-tama kita bisa memilih laporan. Apakah itu laporan barang masuk atau barang keluar. Nah, di sini ada kondisi. Nah, ketika yang dipilih itu barang keluar, kita klik barang keluar misalnya, maka sistem akan merequest data barang keluar ke database. Kemudian di load, ditampilkan kembali ke sistem, itu data barang keluarnya tentunya. Sama dengan barang masuk, ketika tombol barang masuk diklik atau misalnya diselect gitu, maka sistem akan merequest data barang masuk ke database, kemudian ditampilkan kembali ke sistem. Ya, sistem yang ditampilkan itu data barang masuk. Nah, setelah salah satunya ini tampil, misalnya ya, tampil,
maka di sini terdapat aksi. Aksinya itu ada 3. Dia ingin membuat file misalnya, mengekspornya ke file, atau langsung mencetaknya. Misalnya di sini dia ingin si aktornya tadi ingin mengubahnya ke file PDF misalnya, dia klik tombol PDF, maka sistem akan memproses download tersebut dalam bentuk memproses download data tersebut dalam bentuk file PDF. Sama ketika tombol file Excel-nya diklik, maka sistem akan memproses data tadi ke dokumen Excel. Tetapi jika tombol print-nya diklik, maka sistem akan memproses dokumennya atau datanya. Tapi dia dicetak. Oke, itulah tadi alur sistem dari menu laporan barang. Selanjutnya di sini ada menu laporan transaksi. Oke, sama seperti menu laporan barang ya, karena dia laporan juga. Nah, tentunya ketiga aktor ini bisa mengakses menu laporan transaksi, kemudian sistem menampilkan halaman laporan transaksi, merequest data transaksi dari database, kemudian ditampilkan kembali. Nah, kemudian dia juga di sini memiliki aksi, yaitu download file atau print. Kemudian sistem akan memproses berdasarkan tombol yang mana yang diklik. Kemudian kembali ke titik akhir dari menu. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada menu pengguna atau menu user. Nah, di sini si menu usernya ini itu yang mempunyai hak akses itu cuma super admin. Jadi ketika si super admin login di form login tentunya, ya di mana dia mengakses menu pengguna tersebut, maka sistem akan menampilkan halaman pengguna beserta melakukan request data pengguna ke database. Kemudian ditampilkanlah data tersebut ke sistem. Nah, kemudian di halaman pengguna itu terdapat aksi. Nah, di sini ada 3 aksi yang bisa dilakukan oleh super admin untuk data penggunanya. Ya sama tadi yang dijelaskan oleh rekan saya itu Sulmi Asari di daftar barangnya. Di situ ada proses atau perintah CRUD. Di situ terdapat perintah, yaitu ada tambah data, edit data, atau hapus data. Oke, yang pertama ada tambah data, misalnya dikasih super admin ini menambahkan data pengguna ke sistem, maka dia klik tombol tambah data, kemudian sistem akan menampilkan form input data pengguna. Nah, kemudian si super admin itu menambahkan datanya, misalnya nama, password, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada kondisi. Jika si super admin ingin menyimpannya, jika ya, maka sistem akan menyimpan data pengguna, memproses penyimpanan tersebut ke database. Nah, di sini setelah datanya disimpan, maka prosesnya kembali ke sistem, menampilkan kembali halaman, dan tentunya data yang sudah ditambahkan tadi itu ikut tampil. Nah, bagaimana jika tidak, si super admin itu tidak jadi menambahkan data pengguna yang diinput, maka ya dia stay di halaman tersebut atau prosesnya batal jika tidak jadi. Nah,
kemudian di sini aksi yang kedua itu edit. Nah, ketika tombol edit diklik, maka sistem akan menampilkan modal edit pengguna. Nah, di sini si super admin atau aktornya itu yang mempunyai akses masuk ke halaman data pengguna bisa mengedit data pengguna. Nah, misalnya dia sudah mengedit, maka di sini ada kondisi. Apakah jika si aktor tersebut ingin mengupdate-nya atau tidak? Nah, jika ya, maka sistem akan memproses perubahan data tersebut ke database. Nah, setelah prosesnya sudah diselesaikan, maka halaman atau sistemnya itu mereload halamannya kembali untuk menampilkan data yang sudah diedit. Tapi jika tidak, maka dia kembali ke view-nya. Atau begini, modalnya itu dikeluarkan atau modalnya itu disembunyikan kembali dan menampilkan halaman pengguna. Nah, oke, untuk yang aksi terakhir di bagian sini itu ada hapus. Nah, sebenarnya di sini prosesnya sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Ketika kita klik tombol hapus, maka menampilkan pesan konfirmasi lagi. Apakah si aktornya tersebut yakin ingin menghapus datanya? Jika ya, maka sistem akan memproses penghapusan tersebut ke database. Nah, setelah data pengguna tersebut dihapus, maka sistem akan kembali mereload halamannya, di mana data yang sebelumnya dihapus tadi, yang sebelumnya ada tadi, nah, setelah proses reloadnya, itu datanya sudah tidak ada. Tetapi jika tidak, maka dia kembali ke view halaman pengguna. Oke, ini sudah diagram yang terakhir. Selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya, Fahrizal, untuk mendemokan sistem tersebut. Oke, silakan Saudara Fahrizal. Oke, selanjutnya pada kali ini saya akan melakukan pengujian terhadap project website yang kami buat selama ini. Sebelum diberikan ke klien, kita harus melakukan pengujian dulu apakah semua fitur atau semua fitur-fitur yang kita lakukan pengembangan selama ini berjalan sesuai dengan keinginan user. Langsung saja, saya akan share screen dulu. Oke, seperti ini untuk tampilan form login-nya. Kita login dulu, Iwang. Role yang kita gunakan untuk pertama itu role admin. Jadi seperti ini tampilannya untuk tampilan mode dashboard. Di sini juga ada fiturnya, fitur untuk dark mode sama light mode. Ini kita bisa tinggal klik. Tergantung user mau menggunakannya sesuai dengan kenyamanan mata masing-masing. Oke, untuk mode dashboard seperti ini, jadi terdapat total barang, total transaksi, total pelanggan, dan total omset. Serta di sini juga terlihat data recent transaction atau transaksi terakhir. Ini bisa di scroll. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur pelanggan. Oke, seperti ini tampilan dari daftar pelanggan, di mana untuk role admin bisa melakukan kurut lengkap, yaitu tambah, hapus, dan edit atau update. Sekarang kita coba untuk menambahkan daftar pelanggan. Secara otomatis kode pelanggan akan terisi menggunakan auto increment. Kita coba menginput data pelanggan.
simpan. Ada tombol notifikasi, informasi ingin mendapatkan ya atau tidak, tinggal klik ya, maka akan memberikan informasi kalau data telah ditambahkan. Oke, data yang kita tambahkan tadi ini sudah ada. Terus kalau kita terjadi kesalahan double data seperti ini, kita tinggal hapus. Nah, akan ada alert, data yang terhapus tidak dapat dipulihkan kembali. Kita tinggal klik ya. Oke, jadi data yang tadi sudah hilang. Sekarang kalau kita mau edit, nah, jika kalau kita mau edit entah itu perubahan nomor telepon, kita tinggal rubah alamatnya, berubah. Ada notifikasi ubah atau tidak, kita tinggal klik ya, maka datanya telah terupdate. Di sini juga ada fitur cari dan fitur untuk memberikan listing berapa banyak data yang akan ditampilkan dalam satu halaman. Oke, untuk fitur pelanggan seperti itu, kita beralih ke data barang. Di mana data barang ini ada daftar barang dan barang masuk. Kita mulai dulu ke daftar barang. Tampilannya seperti ini. Admin juga bisa melakukan kurut lengkap pada fitur ini. Oke, kita coba untuk tambah data barang. Di mana pada fitur ini sebetulnya untuk memberikan jika ada barang masuk yang kategorinya new item, nah kita harus daftar dulu. Kita tinggal pilih kategori, entah kategorinya apa, elektronik atau toolkits. Kita coba pilih salah satu saja. Nah, secara otomatis kode barang ini akan terisi dengan sendirinya menggunakan auto increment. Oke, kita tulis saja data. Wah, masukkan harga, simpan. Tambahkan data, ya, data telah ditambahkan. Nah, secara otomatis sistem akan save datanya di database dan database akan menampilkan kembali ke sistem ini yang tadi kita tambahkan. Nah, untuk stoknya sendiri memang belum ada, nanti dia akan dimasukkan di data barang masuk. Selanjutnya kalau kita mau edit, apa yang diedit? Nanti admin. Nah, yang diedit nanti jika memang ada perubahan nama barang, itu bisa diedit. Dan jika ada memang terjadi perubahan harga, karena beberapa barang kadang memang ada perubahan harga, tergantung dari perusahaan masing-masing. Nah, jika diedit, kita tinggal update, terdapat notifikasi, jika memang ya, kita tinggal klik ya, data telah diubah. Nah, yang tadi, data yang kita ubah tadi itu harga. Jika kita mau menghapus data, tinggal klik icon merah ini, akan terdapat alert jika dihapus. Jika tidak mau, tinggal klik kembali. Jika mau ya, tinggal klik ya. Oke, itu tadi untuk fitur daftar barang. Sekarang kita masuk ke barang masuk, di mana pada fitur ini biasanya terjadi pada kasus data barang masuk. Jadi setiap ada entah itu barang masuk, di sini akan diinput oleh admin. Misal ada terjadi kegiatan pendataan barang masuk, kita tinggal klik tambah. Nah, secara otomatis tanggal di sini mengikuti dari tanggal hari ini. Nah, tinggal si admin ini tinggal memilih dengan mengklik tombol cari pada kode barang. Nah, tinggal si admin nanti memilih barang apa yang ingin ditambahkan. Misal contoh,
data tes ini tadi. Di sini kan stoknya masih 0. Nah, kita tinggal klik icon tanda benar hijau ini. Nah, secara otomatis kategori nama barang stok awal akan terisi sesuai dengan database yang di awal. Nah, si admin tinggal menambahkan stok yang diterima. Misal 20. Tinggal mengetik 20 lalu menyimpan. Nah, di barang masuk ini akan muncul seperti laporan di mana pada tanggal 31 Januari nama barang data tes 4 masuk quantity 20 yang di-input oleh admin atas nama Muhammad Ridwan. Kita lihat di daftar barang apakah yang tadinya 0 itu menjadi 20. Oke, sudah sesuai. Di mana tadi di sini 0 setelah dilakukan penginputan barang masuk, maka di sini di daftar barang akan terinput juga. Nah, jika si admin melakukan kekeliruan dalam penginputan data barang masuk, maka si admin bisa melakukan tombol aksi hapus. Si admin tinggal mengklik tombol aksi di sebelah kanan ini, lalu mengiyakan jika memang ingin dihapus, maka akan terhapus. Apa yang terjadi di bagian halaman daftar barang? Oke. Data tes, nama barang data tes 4 tadi itu akan kembali menjadi 0. Yang tadinya 20 karena dihapus di sini, maka di daftar barang akan kembali juga seperti semula. Jadi untuk daftar data barang seperti itu tadi mekanisme kerjanya. Kita lanjut ke bagian transaksi. Di mana transaksi ini ada dua, tambah sama riwayat. Yang pertama kita bahas dulu tentang riwayat, tambah, sorry. Di mana ini adalah proses di mana admin akan melakukan proses transaksi jika ada pembeli yang ingin membeli barang. Nah, di sini admin akan membuat notanya. Di mana tampilan transaksi seperti pada layar berikut, di mana ada judulnya. Di sini juga ada nomor invoice, di mana nomor invoice ini akan terupdate dengan sendirinya sesuai dengan tanggal dan nomor nota. Oke, langkah pertama yang dilakukan seorang admin untuk ingin melakukan inputan transaksi yaitu pilih nama pelanggan dulu. Nah, setelah tadi dilakukan penambahan data di data pelanggan tadi, di sini admin tinggal mengklik lalu mencari pelanggan siapa yang akan membeli. Jadi si admin tinggal mengklik tanda benar seperti pada layar berikut. Contohnya seperti ini. Nah, secara otomatis alamat dan nomor telepon akan terupdate terinput dengan sendirinya sesuai dengan database yang disediakan. Langkah kedua, seorang admin untuk menginput kode barang atau untuk menginput barangnya. Nah, di sini admin tinggal mengklik tombol cari ini, lalu mencari barang apa yang ingin dibeli oleh seorang pembeli tadi. Misal contoh monitor Samsung 24 inch. Si admin nanti tinggal mengklik tombol aksi warna hijau ini. Jumlahnya tinggal ditambahkan misal 1. Lalu diskonnya ditambahkan misal 10%. Lalu setelah ini sudah selesai dan pelanggan juga sudah selesai, admin tinggal mengklik tambah. Nah, secara otomatis akan masuk di kolom di bawah ini. Bagaimana jika seorang pembeli ingin membeli 2 barang pada nota yang satu nota, admin tinggal mengklik tombol cari lagi, lalu menambahkan barang apa yang ingin dibeli lagi. Misal printer ini. Diskonnya jika ingin dikasih 5% boleh. Ini kita kasih quantity-nya 2.
Si admin tinggal mengklik tambah lagi. Nah, ini akan menambah lagi list di bawahnya. Jika salah penginputan, admin tinggal hapus. Oke, seperti itu. Jadi kalau dihapus langsung hilang. Nah, grand total pun akan secara otomatis tertambah di sini. Admin bisa melihat detail. Ini berdasarkan inputan tadi. Jadi nanti invoice-nya akan printout-nya akan seperti ini juga. Jadi untuk melihat detailnya. Lalu jika setelah selesai, admin bisa mengklik tombol proses. Nah, jika setelah mengklik tombol proses, untuk melihat apakah transaksi ini berhasil, tinggal dilihat di riwayat transaksi. Nah, yang baru-baru tadi kita tambahkan yang transaksi ini. Si admin ini jika menambahkan transaksi akan masuk sini. Cuman pada fitur ini, si admin ini tidak bisa menghapus. Jadi riwayat transaksi ini, jika terjadi transaksi yang salah, nanti yang bisa menghapus itu nanti adalah role yang paling tinggi pada sistem ini, yaitu support admin, yang akan dijalankan oleh manajer admin nanti. Jadi si admin ini cuma bisa melihat tombol aksi ini, lalu jika ingin memprint invoice-nya, tinggal diklik cetak ini. Ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi dengan ini? Jika sudah penambahan transaksi yang sampai di riwayat, kita lihat, misal kita lihat data barangnya printer Epson EcoTank L310 yang dikeluarkan adalah 2. Kita lihat di data barang. Nah, tadi printer Epson itu tadi data barangnya kuantitinya 7. Setelah dilakukan transaksi dan masuk di dalam riwayat, maka secara otomatis daftar barang ini akan terupdate juga. Yang tadinya 7 dikurangi 2, maka stoknya akan menjadi 5. Ya, seperti itu. Jadi saat transaksi akan tersinkron lagi kembali ke data barang. Berapa-berapa yang keluar di transaksi, begitu juga yang akan terupdate di data barang. Ya, seperti itu. Sekarang untuk laporan. Di laporan ada 2 jenis laporan, yaitu data barang sama laporan barang sama laporan transaksi. Nah, si admin ini bisa melihat laporan dari barang masuk dan barang keluar. Untuk memprosesnya, untuk tampilan seperti ini, dan untuk memprosesnya tinggal mengklik icon ini, lalu memilih. Entah itu dia mau melihat barang masuk atau barang keluar. Kita lihat dulu barang masuknya. Nah, ini adalah barang masuk yang di sini tadi. Oke. Jadi ini adalah merupakan pengambilan data dari data barang masuk yang di sini tadi. Nah, lebihnya apa? Di sini bisa dicetak untuk proses entah itu audit atau apa segala macam. Di sini juga bisa dilakukan pengimportan dari data sistem ini ke Excel seperti berikut. Nah, terus bisa juga dilihat dicetak menggunakan PDF berikut. Terus di sini kita juga bisa mengecek data barang masuk ini berdasarkan tanggal melalui menggunakan sortiran tanggal. Misal contoh, kita cuma mau melihat data transaksi pada tanggal 10. Nah, ini seperti ini. Jadi data transaksi yang ditampilkan pada sistem ini adalah semua data barang masuk yang terjadi pada tanggal 10. Untuk 1 bulan juga kita bisa mengklik dari tanggal 1 sampai 31. Nah, ini. Jadi ini adalah merupakan data barang masuk selama sebulan. Untuk data barang keluar.
Data barang keluar ini adalah data barang yang telah dilakukan transaksi. Jadi sama seperti data barang masuk, ada sortiran tanggalnya. Kalau kita mau melihat data barang keluar yang terjadi pada tanggal 31 saja, kita reset dulu, pada tanggal 31 saja, ini tinggal kita klik. Ini yang tadi baru-baru kita tambahkan. Kalau kita mau melihat 1 bulan, tinggal melakukan sortiran seperti berikut. Nah, untuk mencetak sama, ini untuk kita mencetak, jadi proses laporannya untuk filingnya bisa seperti ini. Jadi bukan secara sistem saja yang tersimpan, tapi bisa juga di filing melalui filing adminnya nanti. Terus pada laporan transaksi. Nah, pada laporan transaksi adalah segala proses yang dilakukan di transaksi tadi ini, di riwayat ini. Jika sudah termasuk di riwayat, maka secara otomatis akan masuk di laporan transaksi berikut. Nah, ini adalah merupakan laporan transaksi yang betul-betul pure sudah finish, artinya transaksi yang sudah betul-betul sudah terjadi. Nah, sama seperti laporan data barang masuk dan barang keluar tadi, laporan data transaksi ini bisa dilakukan sortiran berdasarkan tanggal. So, kita mau melihat dari tanggal 1 sampai tanggal 20 transaksi apa saja yang terjadi, kita tinggal pilih, akan ketahuan dari tanggal 1 sampai 20 siapa-siapa saja yang bertransaksi dan berapa nominal mereka yang melakukan transaksi. Untuk cetaknya juga sama, gunanya untuk filing, Excel-nya juga sama, langsung terdownload, PDF juga sama. Ya, seperti itu. Untuk role admin sudah cukup sekian, kita lanjut ke role super admin, di mana role ini merupakan role yang punya otoritas tertinggi dalam sistem yang kami buat. Nah, masuk login dulu. Oke, sama seperti admin tadi. Mulai dari segi tampilan segala macam, mulai dari dark mode, light mode, semua sama. Yang membedakan ada super admin dengan admin biasa yaitu di bagian pengguna. Satu, di mana seorang super admin bisa menambahkan user atau pengguna dari sistem ini. Contoh, dan dia bisa melakukan CRUD lengkap. Contoh, kita ingin menambahkan salah satu user lagi. Tuh, kita contoh Dayat, username-nya Dayat. Ya, untuk password kita coba Yat 3. Dayat. Kita tinggal pilih role-nya. Mau menjadikan dia role seperti apa. Kita coba admin deh. Nah, kita klik simpan. Oke, maka secara otomatis di database akan terupdate lalu ditampilkan lagi kembali di daftar pengguna. Jika admin ingin menghapus, admin tinggal mengklik tombol icon ini. Dan jika admin ingin mengedit, yang diedit di sini itu password sama role-nya. Misal terjadi perubahan job desk entah dari admin meningkat ke business, itu bisa saja terjadi. Kita tinggal klik, lalu kita update kembali passwordnya. Nah, berhasil. Nah, jika karyawan tersebut sudah keluar, admin tinggal menghapus. Oke, beres. Jadi untuk role super admin itu dia bisa melakukan mengelola data pengguna dari sistem ini. Lalu yang kedua, admin ini bisa melakukan penghapusan data riwayat transaksi, di mana jika biasanya admin ada beberapa admin yang
salah penginputan atau ada terjadi salah penginputan pada transaksi, nah cuman si role super admin inilah yang bisa melakukan pembatalan atau menghapus dari transaksi yang salah tadi. Gunanya apa? Supaya terjadi evaluasi nanti pada admin-admin yang sering keliru dalam proses pengimputan transaksi. Jadi si super admin ini harus tahu juga bawahannya ini kerjanya seperti apa. Karena posisi admin ini merupakan salah satu posisi yang krusial dari sebuah perusahaan yang dimana mereka bermain terhadap data. Oke, jadi si role super admin ini bisa melakukan sama seperti admin, bisa mencetak juga. Di sini dia istimewanya dia bisa menghapus transaksi yang dianggap salah. Contoh seperti ini. Kita lihat si pembeli Muhammad Nur Jabal ini membeli printer 2 unit. Ini kita anggaplah ini sebagai transaksi yang salah. Sebelumnya kita lihat dulu di daftar barang. Nah, si Epson ini tadi yang dibeli Muhammad Jabal kan di stok awal kan 5. Nah, setelah kita lihat tadi di sini kita mau membatalkan transaksi yang dibeli 2 unit ini. Kalau kita hapus ini akan seperti biasa akan muncul alert. Jika klik ya, maka data ini akan terhapus. Apa yang terjadi di daftar barang? Oke, data barang yang tadinya 5 akan terupdate kembali menjadi 7. Jadi secara literally transaksi yang tadi itu memang betul-betul digagalkan, sehingga data barang di sistem akan terupdate kembali bertambah. Ya seperti itu. Secara overall sama, di laporan juga sama. Untuk laporan transaksi juga sama. Ini untuk cetaknya sama seperti admin tadi. Untuk download import file Excel-nya juga sama. Oke. Dan untuk PDF-nya sama. Oke. Jadi untuk role super admin ini merupakan role yang merupakan role yang tertinggi di mana fungsinya dia itu adalah mengawasi pekerjaan seorang admin, serta dia bisa dapat menggantikan juga seorang admin biasa untuk melakukan proses pekerjaannya di dalam sistem ini. Selanjutnya, kita masuk ke role branch manager. Nah, untuk role branch manager ini, untuk tampilan dashboard sama saja, untuk dark mode, light mode juga sama. Perbedaannya yang sangat jauh adalah di mana branch manager ini cuma bisa melihat data. Dia tidak bisa mengolah, dia cuma bisa melihat. Contohnya seperti data pelanggan, di mana dia cuma bisa melihat siapa-siapa saja daftar pelanggan dari perusahaan tersebut. Untuk data barang juga sama, di mana dia cuma bisa melihat apa-apa saja barang yang ada di gudangnya dan berapa stoknya. Untuk barang masuk juga sama, si branch manager ini cuma bisa melihat apa-apa saja barang yang masuk pada hari itu atau pada tanggal-tanggal yang diperlihatkan di sistem. Oke, terus untuk laporan, nah di sini sebetulnya hal yang penting untuk branch manager yaitu laporan, di mana dia bisa memantau performa perusahaannya itu melalui laporan, entah itu laporan penjualan serta laporan transaksinya. Untuk proses laporan sama seperti admin sebetulnya. Si branch manager bisa melakukan sortiran tanggal,
lalu bisa juga mencetaknya sendiri, bisa juga mengimpor Excel sendiri dan PDF sendiri. Untuk transaksi juga sama, si branch manager bisa melakukan sortiran tanggal. Dia mau lihat pada tanggal 10 saja bisa. Nah, kelihatan bisa melakukan cetak sendiri juga. Excel juga sendiri bisa langsung terdownload dan PDF juga. Jadi fungsi dari branch manager menggunakan sistem ini sendiri itu lebih ke pengawasan serta melihat peningkatan penjualan dari perusahaan yang dipegang dari si branch manager tersebut, gitu. Oke, untuk tentang seperti ini nanti di sini tentang beberapa pengembangnya. Mungkin untuk dari pengujiannya sekian. Secara overall semua fitur berjalan sesuai dengan rancangan yang tadi dan sesuai dengan permintaan dari klien tersendiri. Selanjutnya bisa nanti dilempar sudah bisa dilakukan trial langsung ke klien untuk proses final section-nya gitu. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke teman saya Ridwan. Itulah tadi hasil pemaparan proyek dari tim kami, yaitu tim 2, di mana tadi sempat dibahas ada use case, ada sedikit pemaparan tentang struktur tabelnya juga, ada diagram activity-nya. Kemudian yang terakhir itu ada demo dari sistem kami sendiri. Oke, mungkin itu saja dari tim kami untuk pertemuan kali ini. Akan saya tutup. Terima kasih semuanya telah memaparkan proyek tim kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.